Sobat semuanya, di sini saya bersama Pak Slamet Raharjo. Alamat beliau ini di Belitang, BK10 Oku Timur, tepatnya di Desa Tugu Harum. Beliau ini saya salutnya, Pak Slamet Raharjo ini, beliau ini pebisnis sapi, jual beli sapi, tapi tanpa ternak sapi. Itu bagaimana ceritanya? Silakan Pak Slamet, silakan. Nah, jadi dulu awal tahun 2013 ya 2013 saya itu memang ternak sapi. Nah, ternak sapi itu rencana itu untuk pembuangan itu untuk pada waktu hari raya kurban. Oh, sapinya dijual gitu maksud pembuangan? Pembuangan itu dijual untuk hari raya kurban. Nah, ternyata pada waktu tahun pertama itu yang saya yang saya jual itu sapi biasa, sapi Jawa biasa. Nah, bobotnya nggak terlalu berat. Bobotnya nggak terlalu berat dan lagi ibarat orang-orang Oku Timur ini kurang berminat. Kurang berminat. Nah, sehingga saya itu oper alih itu sapi yang besar seperti sapi Lemosin, seperti Brahma, seperti Samenta. Nah, karena itu saya punya channel di Jakarta, sehingga saya ini bisa kirim ke Jakarta, setiap tahun. Nah, jadi ibaratnya itu ya kalau mau cari sapi ya kira-kira kurang sebulan 2 bulan, mau Lebaran Adha ya saya cari sapi. Nah, saya bawa ke Jakarta gitu. Modelnya ya itu tadi, saya nggak ternak sapi, tapi saya jual sapi. Bagaimana Pak di awal-awal sampai ternak sapi itu kan maksud pengen dijual pas Idul Adha, itu bagaimana kesusahannya? Kalau boleh tahu. Kesusahannya pada waktu itu kalau di sini ini kan yang jelas itu masalah untuk mencari pakan sapi. Ya, pakan sapi. Karena apa? Di sini ini untuk bahan bakunya seperti dedak, seperti bongkil, seperti ikan asin, itu kan jauh ngambilnya itu di Lampung. Di Lampung ya. Nah, di Lampung. Nah, sehingga di sini musim-musim untuk rumput itu kan musim. Kalau pada waktu panen banyak. Kalau waktu nggak panen juga nggak banyak. Nah, sehingga susah. Nah, itu makanya kami istilahnya itu karena punya channel di Jakarta itu ya setiap tahun pas pada waktu mau hari raya, nah saya jual sapi ke Jakarta. Sekitaran berapa ekor Pak itu jualnya? Jualnya itu tergantung kalau tinggal peminat. Nah, peminatnya itu istilahnya kadang-kadang ada orang itu ya kita sistemnya ada pribadi, ada juga ya katakanlah kita menjual sama ya katakanlah untuk orang-orang yang tangan kedua lah gitu. Jadi kadang-kadang bisa menjual sampai 100 sampai 150 ekor. Wih, banyak sekali ya. Itu rata-rata per ekornya bisa mendapatkan laba bersih atau keuntungan itu berapa itu Pak rata-rata? Sebetulnya bervariasi. Kadang-kadang dalam 1 ekor tuh ada yang 5, ada yang 6 jutanya gitu. Jadi kalau istilahnya itu mau satu itu ditentukan sekian nggak bisa. Masalahnya kadang-kadang kita ini banyak namanya di sapi itu kan banyak channelnya yang harus kita lalui. Contoh seperti ya ada keamanan, ada di jalan, ada untuk kendaraan segala macam itu. Oh, itu ya, proses membawa sapi sampai ke pembeli sampai ke Jakarta. Nah, di sini Pak, saya pernah dengar kata sampean itu kesusahan cari sapi di Jawa. Sekarang kok ada tempat lokasi baru untuk mendapatkan sapi. Itu bagaimana ceritanya? Nah, sebetulnya di Jawa tuh bukan kesusahan masalah cari sapi. Karena di sana pada waktu itu kan masa pandemi ini. Nah, masa pandemi ini yang pertama itu untuk keluar masuknya antara Jakarta dengan Semarang itu susah ya. Ya susah, makanya dari pemerintah provinsi
Jawa Tengah juga susah untuk mengeluarkan sapi ke Jakarta Karena masa pandemi. karena itu. masa pandemi lah. Karena ini terus kami mencoba ini mencari ke daerah Lampung. Gitu. Alhamdulillah ya di daerah Lampung ini banyak. Banyak malahan? Iya banyak, dari utara, terus barat, selatan, timur itu bahkan kalau untuk apa namanya itu untuk Jawa itu bisa perbandingannya hampir sama gitu. Hampir sama. Masalah harganya gimana perbandingan antara Jawa dengan Lampung? Masalah harga itu sebenarnya hampir sama saja. Cuman perbedaannya kan kita nggak terlalu banyak di ongkos gitu. Menghemat ongkos. Menghemat ongkos perjalanan. Terus kualitas sapinya sendiri? Kalau kualitas sapi nggak bisa diragukan, sama. Sama antara Iya, Jawa dengan yang Lampung. sama. Artinya kalau Samental atau Brahma atau apa namanya itu Lemosin itu ya sama kedudukannya itu sama. Itu. Sekarang kisaran ongkos katanya tadi kan Ya, menghemat ongkos. Kisaran ongkos per satu ekornya itu kalau dari Lampung dibawa ke Jakarta, tadi tempat pembuangannya di Jakarta, Pak ya? Jakarta. Nah, itu berapa? Kisaran penambahan bisa kalau dari Semarang ke Jakarta itu katakanlah bisa 1 ekor bisa 1 juta. Kalau sekarang dari Lampung paling hanya 500. separuhnya, Pak ya? Separuh. Iya. Nah, taruhlah 50%-nya lah. Bisnis jual beli sapi pas saat Idul Adha ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Ya kalau dari Jawa itu sudah mulai 2012. 2012. Nah, yang mulai Lampung ini, ngambil di Lampung ini katakanlah 2015. 2015. Penjualan sapinya itu dijual per ekor atau dijual ditimbang di kilo, itu harga paling terendah berapa, yang paling tinggi berapa sapinya dijual? Silakan. Ini kalau masalah apa namanya itu harga, itu sapinya ekoran, tidak timbangan. Kalau di Jakarta itu nggak timbangan. Nggak timbangan ya? Ekoran. Nah, adapun harga itu variasi. Artinya variasi itu kadang gini, orang itu kan sebelum saya berangkat gitu ya. Sebelum saya berangkat tuh memang sudah deal. Oh, sudah deal harga dulu. Sudah deal harga. Artinya kan sudah katakanlah Mas, saya ambil sapi yang merah ini. Mas, saya ambil sapi yang putih ini. Mas, saya ambil yang merah ini. Nah, harga yang putih berapa, harga yang merah berapa, harga yang hitam berapa. Andai kata yang terendah itu bisa dikatakan 16 sampai 17. Tapi kalau tinggi itu ada yang sampai 40 sampai 45. Terus cara agar mereka itu tahu bahwa bentuk sapi, berat sapi, bagaimana caranya supaya mereka itu yakin? Ya, kami videokan. Dia videokan. Divideokan. Jadi mulai video itu puter mulai dari belakang, depan, samping gitu. Jadi istilahnya warna pun tidak bisa berubah. Artinya itu begitu sampai di tempat ya sudah apa adanya, yang kayak yang di video. Cuman itu kebanyakan yang selama saya lakukan itu nggak ada yang meleset. Rata-rata jadi gitu. Rata-rata jadi. Gitu. Kendalanya cuma waktu mau masuk Jakarta dengan kendalanya itu kalau dari Jakarta, kalau dari Semarang itu kan kendalanya mau perbatasan antara Jakarta dan Semarang. Nah, itu nggak boleh masuk. Ya kalau masa pandemi, Kalau sekarang ya alhamdulillah, insya Allah kalau nanti pandemi ini sudah selesai, sudah nggak ada pandemi, insya Allah mungkin ya lancar saja. Baik, kan tadi katanya 150 ekor. Nah, itu untuk korban. Mereka itu rata-rata ngambilnya hari keberapa mau lebaran. Terus kalau 100 kan banyak. Seluruh Jakarta itu bagaimana untuk penyalurnya? Bisa, Pak? Kalau yang istilahnya itu yang sifatnya itu untuk katakanlah pedagang lagi, kan kami itu nggak hanya konsumen, tapi kan katakanlah ngasih ke pedagang lagi. Nah, kalau dari pedagang itu seminggu sebelum lebaran saya sudah sampai. Oh, semuanya sudah stok sudah disediakan di sana. Contoh andai kata ada orang minta 50 ekor. Nah, seminggu sebelum lebaran saya sudah sampai ke tempat orang yang pesan itu. Yang pesan tadi. Oh. Terus dari pemesannya itu ke orang yang mau korban itu biasanya diambil berapa
hari setelah sebelum lebaran? Biasanya 2 hari setelah mau lebaran sudah diambil. Sudah diambil. Ya? Sudah diambil. Kadang-kadang ya katakanlah besok lebaran, sore ini sudah diambil. Sudah diambil ya. Ya kayaknya kalau untuk tahun ini, ini kayaknya pemesan itu agak lumayan. Ya, masalahnya kan sebelum apa namanya itu, ya kayaknya kalau memang pandemi ini reda, mungkin orang-orang yang mau korban ini banyak gitu. Jadi sehingga sudah adalah yang pesan itu. Berarti omsetnya bisa-bisa naik yang tahun ini, Ya, insya Allah. katakanlah insya Allah lah bisa naik insya Allah. Harapan di masa pandemi ini bagaimana? Harapan kita ya mudah-mudahan di masa pandemi ini segera selesai dan terus vaksinasi juga bisa terlaksana, terrealisasi sehingga ya bisnis kita ini bisa lancar kembali. Itu istilahnya itu permohonan kita kepada pemerintah kita sehingga kita apa namanya itu untuk keluar masuk terutama untuk pemasok hewan-hewan kurban ke Jakarta itu bisa lancar. Bisa lancar. Nah, itu. Sekarang di masa pandemi dengan masa normal dulu omsetnya penurunannya berapa persen, Pak? Kalau masa pandemi sampai sekarang ini Mas itu bisa dikatakan bisa 50%. 50% penurunannya. Masalahnya ya katakanlah untuk orang-orang yang terutama itu untuk orang yang seharusnya berani korban sekarang nggak berani korban. Itu ya. Berani ngambil sekarang nggak berani ngambil. Karena apa? Ya beliau juga orang-orang juga mau korban apa? Masalahnya juga ya untuk ekonominya ya katakanlah bisa dikatakan macet gitu. Ya. Banyak PHK di sana sini. Omset PHK. Jualan harus tutup, Pak ya. Nah, seperti itulah. Baik. Baik Pak Slamet, terima kasih sudah berbincang-bincang atau berbagi ilmu tentang bisnis sapi. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Sama-sama.